Rapat evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2024, Direktorat Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Banten, Senin 22 April 2024 bertempat di kantor BPTD kelas 2 Banten Merak, Banten. Rapat evaluasi ini dipimpin langsung oleh Kepala BPTD kelas 2 Banten, Beni Nurdin Yusuf, dan dihadiri oleh para unsur pimpinan stakeholder yang berada di wilayah Provinsi Banten, yang mana terlibat langsung dalam hal penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2024 ini, khususnya di wilayah kerja Provinsi Banten. Berikut wawancara kontributor liputan Lugas TV. Tentu evaluasi kita pertama adalah terkait dengan pola penyelenggaraan kapal kita. Tentu pola TBB tadi sudah disampaikan bahwa memang dengan pengoperasian Ciwandan, tadi penyampaian dari Gapasdap, pembebanan yang cukup berat yang ada di Bakau, karena kita tahu bahwa perjalanan angkutan penyeberangan itu point to point, sehingga idealnya adalah satu pelabuhan A dengan pelabuhan B itu berpasangan. Tetapi dengan diberlakukannya Ciwandan dengan ada 2 dermaga 5A dengan 37, itu tentu memberikan pembebanan terhadap Bakau, sehingga ini ke depan harapan dari Gapasdap kalau bisa Ciwandan itu tidak melayani Bakau tetapi melayani langsung pelabuhan Panjang. Dan juga itu inline dengan pernyataan dari Pak Diki, Kabid Lala, yang menyatakan bahwa ke depan Ciwandan akan dipersiapkan untuk pelayanan angkutan penumpang pada saat angkutan lebaran. Nah, saya pikir itu kalau bisa diwujudkan, saya pikir bisa lebih mengurai kepadatan yang terjadi di Merak, karena pola TBB dengan distribusi pergerakan dari Ciwandan dan Merak ke Bakau ini tentu tidak bisa menghindari adanya pengapungan kapal. Selain itu apa lagi Pak yang menjadi evaluasi? Evaluasi kita tentu terkait di luar pelabuhan, bagaimana kita mendorong bahwa segera ada bufferson, karena bufferson ini adalah merupakan satu tools yang bisa mengurangi pembebanan atau penumpukan di pelabuhan. Nah, kita tahu bahwa kemarin ada kurang lebih 19.000 lebih ya penumpang yang tidak bertiket, dan bahkan yang sudah bertiket tapi tidak sesuai itu numpuk dimulai H-5 dini hari, 4.3, dan ini tentu sangat berpengaruh terhadap terjadinya kemacetan baik di sekitar pelabuhan maupun di jalan tol seperti itu. Artinya pembangunan dermaga kemarin juga kami sudah pernah meninjau di Indah Kiat itu, tetapi ini adalah perencanaan. Prinsip bahwa kondisi Merak ini memang sudah harus ada penambahan infrastruktur dermaga. Ya, memang kalau dari kami menyarankan adalah paling tidak ada di wilayah timur, ya, pembangunan pelabuhan penyeberangan baru yang kita bangun. Kita tahu bahwa dulu ada studi yaitu Margagiri Ketapang kalau saya tidak salah, itu pernah diwacanakan. Nah, ini kami dari BPTD akan coba menelusuri kembali rencana itu, karena jangka pendeknya memang kita harapkan bahwa ada penambahan 1 atau 2 dermaga, tetapi itu tidak selesai kalau hanya kita bangun di Merak saja, tetapi harus juga kita bangun pasangannya di Bakau. Sekali lagi bahwa pergerakan angkutan penyeberangan ini adalah pergerakan point to point, ya, sehingga idealnya kalau di Merak ada 7 dermaga atau ada 9 dermaga, maka di Bakau juga harus ada 9. Dan satu lagi kita mengusulkan ada dermaga emergensi, itu harus ada dermaga emergensi. Dermaga emergensi ini adalah yang bisa memperbaiki siklus flow kita. Jadi ketika terjadi kerusakan kapal dan lain sebagainya, maka ini bisa kita sandarkan di dermaga emergensi untuk menjaga sirkulasi flow yang 1 kali 24 jam hitungan kita untuk menghitung siklus perjalanan waktu tempuh antara Merak dengan Bakau seperti itu. Melihat yang sekarang ini, kalau melihat data pergerakan orang, ya tidak ideal.
Ya, tetapi ideal atau tidak ideal itu kan tidak kita melihat hanya sesaat. Ya, karena yang namanya transportasi pergerakan itu kan tidak boleh kita mengambil cuman puncaknya saja. Kita juga harus mengambil middle-nya, kita harus juga mengambil low-nya, sehingga kita bisa melihat bahwa 7 dermaga ini sebenarnya ideal. Kekurangannya di mana? Ya mungkin pengaturannya barangkali. Ya, kalau di transport kan kita kenal ada namanya supply side, ada demand side. Ya. Nah, bisa jadi kita menambah dermaga, tetapi mungkin di hari-hari biasa umpamanya nganggur dan lain sebagainya, ini kan juga perlu kita pertimbangkan. Tetapi kalau melihat data yang ada sekarang ini, ya memang kedepannya kita harapkan ada penambahan dermaga. Ya seperti itu. Arah 97 yang lagi dibicarakan. Tetapi ke depan tentu juga kita berharap selain itu untuk mengantisipasi nanti di tahun 2025 kalau itu belum selesai, harusnya ada yang buffer yang perlu yang kita persiapkan untuk bisa menampung semua kendaraan-kendaraan yang arus kendaraan yang dari jauh seperti itu. Akhir kita sudah tahu bersama bahwa tadi disampaikan bahwa tahun 2024 ada pembantuan kapal 2 ALP dan kapal Pelni yang besar yang bisa membagi pergerakan dari Ciwandan ke Panjang. Itu tentu yang pertama. Yang kedua bahwa berbicara angkutan lebaran ini kan menjadi suatu sistem. Kalau dia sistem, kita tidak bisa melihat bahwa itu hanya di dalam pelabuhan saja, tetapi kita harus melihat di luar pelabuhan. Ya. Nah, di luar pelabuhan tentu kita melihat kesiapan buffer kita seperti apa. Ini juga berpengaruh dan tadi saya sudah jelaskan seperti itu. Belum lagi bahwa yang terpenting adalah perilaku masyarakat kita. Bahwa masyarakat kita masih punya pemikiran, saya datang ke pelabuhan, toh juga saya bisa menyeberang. Nah, perilaku ini juga harus kita minimalisir. Kita harus lokalisir sehingga ini jumlahnya tidak banyak. Bayangkan aja kalau 19.000 lebih orang yang datang, sementara daya tampung pelabuhan kita terbatas, ini kan juga akan berpengaruh. Dan pengaruhnya bukan hanya di dalam pelabuhan, dia akan berpengaruh kepada ruas-ruas jalan, arteri dan tol seperti itu. Kedua bahwa ke depan komunikasi antara Bako dengan Merak ini harus lebih intens. Ya, dalam hal pola-pola operasi yang sudah kita tetapkan di dalam RENOP. Ya. Contoh seperti disampaikan tadi dari Gapasdap bahwa ada pengapungan dan lain sebagainya, ya itu pasti tidak bisa kita hindari. Karena apa? Beban dari Ciwandan dan Merak ini datang ke Bakau dengan 7 dermaga itu ketemu dengan kita anggap 9 dermaga gitu. Ya pasti ada dermaga yang kita persiapkan untuk pola-pola TBB seperti itu dengan port time yang sangat singkat, sangat minim, dan ini yang perlu kita jaga polanya. Kalau ini kita tidak jaga, artinya di Bako tidak menjaga dengan baik, maka ini akan berimplikasi kepada tundaan-tundaan yang akan mempengaruhi kapal-kapal yang akan mengapung di perairan.